السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk menghadiri majlisul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kita ini hari yang penuh dengan keberkahan. Semoga di hari ini kita bisa mengumpulkan pahala sebanyak mungkin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk mengawali hari ini dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan memasuki orang yang terbaik dan yang paling mulia yang ketiga. Siapa itu orang yang paling baik, orang yang paling mulia ini? Yaitu orang yang berbuat baik kepada keluarganya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita semua mengetahui dan menghafal firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini artinya ayyuhal ikhwah, apabila seorang muslim tidak memelihara, tidak menjaga keluarganya dari api neraka, maka yakinlah bahwa mereka kelak orang-orang yang paling sengit menuntut suaminya dan menuntut bapaknya atau orang tuanya. Karena coba antum perhatikan, qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Haknya istri itu agar kita bimbing dia ke jalan Allah. Haknya anak-anak itu kita bimbing dia ke jalan Allah. Maka apabila kita tidak membimbing mereka, tidak mengontrol akidah mereka, tidak mengontrol ibadah mereka, maka merekalah yang paling sengit menuntut suaminya atau menuntut orang tuanya. Karena istri itu adalah keluarga dekat kita, anak itu adalah keluarga dekat kita. Maka mereka yang paling besar haknya untuk kita tuntut. Ketika seorang anak nanti dia tidak bisa salat, lalu dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak bisa salat? Ya Allah, bapak saya rajin yang ngaji namun tidak pernah diajarkan kepada saya. Ketika seorang istri dia suka berghibah, tidak pernah mengaji, maka dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu begitu? Kenapa kamu tidak pernah mengaji? Kenapa kamu selalu berghibah? Maka dia akan mengatakan, ya Allah, suami saya rajin yang ngaji luar biasa. Setiap pengajian selalu dia hadir, namun saya tidak pernah diajak. Isi pengajian itu tidak pernah disampaikan kepada saya. Bagaimana kita akan mengelak? Bagaimana kita akan menghindari kalau orang yang paling dekat menuntut kita? Orang yang paling dekat dengan kita itu, dia adalah orang yang paling tahu segala-galanya tentang kita. Makanya ikhwani fid din, azakumullah, apa yang kita dapatkan di kajian itu sampaikan kepada keluarga kita, agar kita terlepas dari tuntutan-tuntutan akhirat nanti. Jadi
orang yang terbaik, yang paling mulia yang ketiga adalah yaitu orang yang baik terhadap keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Artinya adalah orang-orang yang terbaik di antara kalian, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Itu berarti orang yang tidak baik terhadap keluarganya, dia adalah orang yang buruk, orang yang jelek, orang yang celaka. Dan baik terhadap keluarga itu bukan hanya memberikan mereka makanan yang lezat, minuman yang nikmat, atau membelikan mereka pakaian yang mahal, atau membuatkan mereka rumah yang istimewa. Ya, yang terbaik kepada keluarganya adalah orang yang mengajarkan kepada mereka akidah yang benar. Ya, mengajarkan kepada mereka bagaimana beribadah yang benar, bagaimana berakhlak yang benar. Ini adalah orang-orang yang terbaik. Lalu kata Rasulullah SAW, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Bagaimana tidak Nabi SAW meskipun istrinya adalah 9, ya 11 namun dicerai 2, ya istrinya 9 namun dia adalah orang yang terbaik bagi istrinya. Segala sesuatu yang berkaitan tentang akidah itu senantiasa dikontrol. Segala sesuatu yang berkaitan tentang ibadahnya dikontrol. Yang berkaitan dengan akhlaknya selalu diperiksa dan diawasi oleh Rasulullah SAW. Demikian Nabi SAW menjaga istri-istrinya dan keluarganya. Lihat ayyuhal ikhwah, di kajian yang sebelumnya pernah kita menyampaikan, ketika Nabi SAW di suatu malam dia bangun dalam keadaan terkejut. Lalu dia mengatakan, Subhanallah, ma anzalallahu minal khazain wa ma anzala minal fitan. Betapa banyaknya malam ini Allah turunkan dari perbendaharaan-perbendaharaan kesenangan, dan betapa banyaknya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah. Jadi di malam itu Allah banyak menurunkan kesenangan-kesenangan dan banyak menurunkan fitnah-fitnah. Lalu tindakan yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dia mengatakan, man yuqidu suwahibal hujurat. Siapakah yang akan membangunkan pemilik rumah-rumah ini? Maksudnya istri-istrinya. Ya, dia meminta seseorang untuk membangunkan istri-istrinya, karena rumahnya Rasulullah SAW nempel dengan tembok masjid. Ya, lihat ayo ikhwah, ketika fitnah itu banyak dan kesenangan itu banyak, kesenangan bisa memfitnah seseorang, fitnah bisa menjauhkan orang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali ditanyakan adalah keluarganya, karena merekalah yang paling berhak untuk kita pelihara terlebih dahulu. Ya, yang kita hindari dia mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari fitnah-fitnah ini. Karena merekalah yang paling sengit tuntutannya nanti terhadap suaminya, terhadap orang tuanya, terhadap anaknya. Lalu setelah itu apa kata Rasulullah SAW? Kam min kasiyatin fid dunya 'ariyatin fil akhirah. Betapa banyaknya wanita-wanita yang berpakaian tapi dia telanjang nanti di akhirat. Maksudnya di sini banyak kenikmatan-kenikmatannya, namun di akhirat dia adalah kosong, nol dari kenikmatan-kenikmatan itu. Ketika dia kosong dari kenikmatan-kenikmatan itu, maka yang pertama kali dia seret adalah siapa? Suaminya.
pasti dia akan mengatakan, ya Allah, suami saya tidak pernah mengajarkan saya, suami saya tidak pernah membawa saya ke pengajian, suami saya tidak pernah menyampaikan kepada saya kajian-kajian itu. Pernah juga kita menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan ada orang-orang yang menunggang kendaraan-kendaraan yang empuk. Ya. Mungkin yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mobil-mobil ini. Tempat duduknya empuk. Lalu Nabi mengatakan, yanziluna ala abwabil masajid. Mereka turun di pintu-pintu masjid. Ini menandakan bahwa mereka ini adalah orang yang rajin solat berjamaah dan rajin menghadiri pengajian-pengajian. Namun kata Rasulullah SAW, nisa'uhum kasiyatun 'ariyat. Istri-istri mereka berpakaian tapi telanjang. Tidak mesti dia berpakaian tapi telanjang di zaman sekarang ini. Namun maksudnya dia tidak tahu agama. Dia berpakaian tapi telanjang karena dia tidak tahu agama. Dan betapa banyaknya ummahat-ummahat di zaman sekarang, Masya Allah, ya, cadarannya mantapnya luar biasa, namun dia tidak tahu akidah yang benar. Dia tidak tahu bagaimana cara beribadah yang benar. Dia tidak mengenal akhlak yang benar. Itu salah siapa itu? Itu adalah salah seorang suami. Ikhwani fid din azzakumullah, betapa banyaknya nanti di akhirat tetangga-tetangga yang menyeret tetangganya di hadapan Allah. Lalu dia mengatakan, ya Allah, tanyakanlah kepada tetangga saya ini, kenapa dia tutup pintunya setiap malam terhadap saya? Itu tetangga, ayo ikhwah. Lalu bagaimana kalau dia adalah istri kita, anak-anak kita? Ya, kalau tetangga saja dia akan menyeret tetangganya. Lalu bagaimana dengan suami istri yang hidup bareng? Bagaimana dengan orang tua dan anak-anaknya yang hidup serumah? Maka ini lebih dahsyat lagi. Ya, jadi kita diingatkan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita jaga anak dan istri kita. Penjelasan Syekh di sini, ay li'iyalihi wa dhawi rahimih. Maksudnya, dan aku adalah yang terbaik untuk keluargaku, maksudnya kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dan orang-orang yang ada hubungan kekeluargaan dengannya. Waqil, dan ada juga yang mengatakan li azwajihi wa aqaribih. Dia adalah orang yang terbaik terhadap istri-istrinya dan keluarga-keluarganya. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya dan terhadap keluarga-keluarganya. Dan ikhwani fiddin azzakumullah, kita harus sabar mendidik anak dan mendidik istri. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, innal mar'ata khuliqat min dhila'in. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya, di riwayat yang lain dikatakan min dhila'in a'waj, dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia demikian. Dia bengkok. Ya. Wa innaka in turid iqamat ad-dhila', dan jika engkau ingin memaksakan untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok, yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia bengkok, ya, di riwayat yang lain dikatakan wa in dhahabta tuqimahu kasartahu, kalau engkau paksakan dia lurus maka dia akan patah. Patah itu artinya cerai. Ya, wanita kalau sudah dicerai maka patahlah dia, meskipun dia anaknya raja,
anaknya sultan, anaknya siapapun juga, kalau dia sudah dicerai maka patahlah dia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan fadariha, maka berlemah lembutlah kepadanya. Ta'ish biha, maka engkau akan hidup senang, bahagia, tenang dengannya kalau engkau berlemah lembut dengannya. Ya, tapi kalau engkau paksakan dia, engkau tegaskan, engkau keras dengannya, maka dia akan patah. Karena Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia bengkok seperti itu. Kita mau meluruskan sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bengkok, ya tidak bisa. Ya, jadi berlemah lembutlah terhadap wanita. Namun ikhwani fiddin azakumullah, tidak boleh kita mengentengkan masalah ini. Tidak boleh kita diam meskipun kita berlemah lembut, namun kita tetap mengajarkan dan tetap kita sabar mengajarkan, mendidik orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk yang bengkok itu. Seorang laki-laki dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lurus dan dia elastis. Ya, kalau bisa kita gambarkan, laki-laki itu dia lurus, yang perempuan dia bengkok. Ya. Dan yang laki ini dia bisa elastis. Kalau dua-duanya lurus, maka hancur rumah tangga itu. Kalau dua-duanya bengkok juga hancur rumah tangga itu. Sebagaimana Allah menciptakan ada malam, ada siang, ada air, ada api, ada yang lurus, ada yang bengkok. Ya, supaya kita bisa hidup aman, nyaman, makanya diciptakan seperti itu. Ada yang lurus, ada yang bengkok. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, penjelasan Syekh di sini, wa afdalu tawdihin li hadzal ihsan huwa ilqa'u nadratin sari'atin ila hadihi sallallahu alaihi wasallam fi muamalatihi. Dan untuk memahami hadis ini, mari kita melihat, kata Syekh, bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah, bergaul dengan istrinya dan keluarganya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, wa kanat siratuhu sallallahu alaihi wasallam ma'a azwajihi ahsanal mu'asyarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik cara bergaul dengan keluarganya dan terutama istri-istrinya. Ya. Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9. Ya. Kita satu saja sering bertengkar, apalagi 9. Ya. Kemudian wa husnul khuluq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuasyarah, bergaul dengan istrinya dengan akhlak yang mulia. Wa kana yusarribu ila Aisyah radhiyallahu anha banatil ansar yal'abna ma'ha. Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali menyuruh anak-anak perempuan dari kalangan Al-Ansar untuk bermain dengan Aisyah. Kenapa? Karena dia kecil, masih kecil Aisyah. Jarak antara Rasulullah SAW dan Aisyah itu 40 tahun, ayyuhal ikhwah. Ya, dia dinikahi oleh Rasulullah SAW pada usia 7 tahun. Jadi dia sangat kecil. Ya, maka maksudnya di sini adalah lihat bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan watak perempuan yang masih kecil yang suka bermain-main. Kalau wanita seperti ini kita tegaskan dia, sementara dia masih butuh untuk bermain-main, ya, maka hancurlah rumah tangga itu. Ya, makanya Nabi SAW terkadang-kadang seringkali menyuruh anak-anak perempuan Al-Ansar ini untuk bermain-main dengan Aisyah, hanya kepada Aisyah. Yang lain-lainnya tidak demikian, karena yang lain-lainnya sudah dewasa, kalau Aisyah masih kecil. Maka itu artinya ayyuhal ikhwah, kalau kita mempunyai anak perempuan, berilah dia waktu untuk bermain-main, karena itu kebutuhannya.
Ya. Jadi ada waktu kita tegas dengannya, ada waktu kita juga membiarkannya bermain-main. Lihat ayo ikhwah, meskipun Aisyah jaraknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 40 tahun, itu tidak menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga hak istrinya yang masih kecil. Kalau bahasa kita mungkin dia masih bau kencur. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Aisyah masih usia 18 tahun. Ya. Apa kata Aisyah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam dia mengatakan kepadaku, "Ya Aisyah, darini ata'abbadu li rabbiya al-lailah." Wahai Aisyah, biarkanlah aku malam ini beribadah kepada Allah. Lihat ayo ikhwah, dia minta izin kepada istrinya agar dia beribadah malam ini. Kenapa? Karena kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam itu dia bercerita dengan istrinya. Ya, ngobrol bersama istrinya. Yang demikian itu untuk menyenangkan hati istrinya. Karena siapa manusia paling sibuk coba? Siapa di antara kita yang paling sibuk? Enggak, di antara kita sekarang saya yang paling sibuk. Ya. Tidak ada manusia yang lebih sibuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang nomor 1 pada waktu itu. Dia seorang nabi, segala keputusan ada di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba antum bayangkan ayo ikhwah, musuh mengintai setiap saat. Kalau seseorang diintai oleh musuh setiap saat, kapan dia akan bisa tenang? Kapan dia bisa nyenyak tidur, bisa enak makan? Kemudian di dalam ada orang-orang munafik, ya, yang senantiasa bersiap-siap untuk menghancurkan dan merobohkan daulah Islamiyah ini. Kemudian itu tidak menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia merupakan perdana ekonomi yang luar biasa. Dia senantiasa memperhatikan ekonomi masyarakatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam apa saja yang terjadi, bahkan wanita ketika dia haid dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kalau begini sudah bersih saya apa belum? Ada orang bertengkar dengan istrinya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa yang lebih sibuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di samping kesibukannya yang luar biasa, karena di samping dia adalah sebagai, kalau bisa kita katakan, menteri keamanan, menteri ekonomi, ya, juga dia sibuk mendidik, mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar. Namun itu tidak menghalanginya untuk senantiasa mengajarkan dan mendidik istrinya. Makanya di hadis ini Nabi mengatakan, ya Aisyah, darini ata'abbadu lailata li rabbi. Biarkanlah aku malam ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Aisyah? Wallahi inni la uhibbu qurbak wa uhibbu ma tuhib. Wahai Rasulullah, aku senang sekali senantiasa dekat denganmu, namun aku mencintai apa yang engkau cintai. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam. Karena malam itu dia tidak bisa duduk ngobrol bersama Aisyah, maka dia minta izin. Dia mau salat lama, mau salat panjang. Ya. Makanya dia minta izin dulu kepada Aisyah. Ya Aisyah, malam ini saya tidak bisa ngobrol. Saya tidak bisa bercanda-canda malam ini. Saya mau salat malam yang panjang. Mau salat saja dia minta izin kepada istrinya, karena ada hak istrinya di sana. Apa hak istrinya itu? Yaitu dia berbicara, bercandaria bersamanya di malam hari. Ya. Jadi demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya dan terhadap keluarganya. Jadi kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, wa kana yusarribu ila Aisyah banatil ansar yal'abna ma'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya menyuruh anak-anak Ansar ini, untuk anak-anak perempuan Al-Ansar, untuk bermain-main dengan Aisyah, karena Aisyah masih suka bermain-main karena dia kecil. Jadi hal ini harus kita perhatikan. Kemudian
wa kana idza hawiyat syai'an la mahdhura fihi taba'aha alaihi. Dan apabila Aisyah itu menginginkan sesuatu yang tidak ada larangannya, maka diikuti keinginannya selama keinginannya itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, diikuti keinginannya. Wa kanat idza syaribat minal ina akhadahu fawada'a famahu fi mawdi'i famiha wa syarib. Lihat bagaimana kemesraannya Rasulullah SAW dengan Aisyah meskipun jaraknya adalah 40 tahun. Ya, apabila Aisyah minum dari gelas itu diambil oleh Rasulullah SAW dan dia meletakkan bibirnya di mana Aisyah meletakkan bibirnya. Ya, kalau kita sekarang siapa yang mau melakukan demikian? Ya, ini bentuk kemesraan Rasulullah SAW dengan istrinya. Ayyuhal ikhwah, harus kita sadari ayyuhal ikhwah bahwa yang namanya sunnah itu bukan hanya pelihara jenggot, bukan hanya menggerakkan jari ketika sholat, bukan hanya tidak isbal, ya, bermesra-mesraan dengan istri itu juga sunnah, bercandaria dengan istri juga sunnah. Ya, ini kita kadang-kadang sering sekali ngaji, rajinnya ngaji luar biasa, namun bagaimana istri kita tidak pernah kita perhatikan. Ya, dengan alasan sibuk, dengan alasan ini. Subhanallah, siapa yang lebih sibuk dari Rasulullah SAW? Namun itu tidak menghalanginya untuk bercandaria dengan istrinya. Kemudian, wa kana idza ta'arraqat 'araqan wa huwa al-'adh alladhi 'alayhi lahm akhadahu fa wada'a famahu mawdi'a famiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, apabila memakan daging, ya, maka arak itu adalah tulang yang ada dagingnya. Ya. Jadi itu yang disebut dengan arak. Apabila Aisyah radhiyallahu taala anha memakan daging yang nempel di tulang itu, diambil lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meletakkan bibirnya di mana Aisyah radhiyallahu taala anha meletakkan bibirnya. Ya, bagaimana bangganya seorang istri, bagaimana senangnya, bahagianya seorang istri apabila suaminya melakukan seperti itu. Apalagi suaminya ini bukan sembarangan suami. Suaminya ini adalah Rasul yang terbaik, Nabi yang terbaik, bahkan manusia yang terbaik. Ya. Kemudian, wa kana yattaki'u fi hijriha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali meletakkan kepalanya di pangkuannya Aisyah. Mungkin kita mengatakan aduh itu wah tawa. Ya. Ini bukan masalah tawa atau tidak. Ini adalah masalah bagaimana kita berakhlak baik terhadap istri kita. Kemudian wa yaqra'ul Qur'an wa ra'suhu fi hijriha. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di pangkuannya Aisyah sambil membaca Al-Qur'an. Ya. Ini kemesraan yang luar biasa. Ini kebaikan yang luar biasa. Wa rubbama kanat haidan. Bahkan bisa jadi terkadang dia Aisyah dalam keadaan haid, namun itu tidak menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meletakkan kepalanya di pangkuannya kemudian membaca Al-Qur'an. Wa kana ya'muruha wa hiya haid fatattaziru thumma yubashiruha. Dan jika dia haid disuruh dia apa? Memakai softtek atau yang lain-lainnya, kemudian diajak dia bercandaria. Wa kana yuqabbiluha wa huwa sha'im. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mencium Aisyah dalam keadaan puasa. Namun Aisyah menjelaskan wa kana amlakukum liirbih. Dan dia adalah Rasulullah itu adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Wa kana min lutfihi wa husnul khuluqihi ma'a ahli annahu yumakkinuha min al-la'ib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara bentuk-bentuk akhlaknya yang mulia, dia membiarkan istrinya bermain-main. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah,
Jangan kita streng terus, tapi ada juga waktu untuk bermain-main, bercandaria. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pernah kita menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah kejar-kejaran, balap-balapan lari. Siapa di antara kita pernah balap-balapan lari sama istrinya ke? Coba. Jadi balap-balapan lari itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa enggak? Itu dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika dia balap-balapan bersama Aisyah, pertama kali kalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang dia, Aisyah bangga dia. Saya mengalahkan, ternyata saya yang kecil ini bisa saya kalahkan orang laki yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kekar badannya. Nah, kenangan yang indah ini, kenangan yang manis ini tidak dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun bertahun-tahun, tidak dilupakan. Ingat lagi kepada masa-masa yang indah itu. Ya. Lalu diajak lagi Aisyah untuk balap-balapan. Kedua kalinya kalah Aisyah. Maka Aisyah kecewa dia karena dia kalah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur hatinya. Wahai Aisyah, untuk apa kamu marah-marah sekarang? Untuk apa kamu menangis? Kan sekarang kita draw. Kemarin dulu itu kamu yang menang, sekarang saya yang menang. Satu-satu, kita enggak usah marah. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenangkan hati istrinya. Ya, siapa di antara kita yang sudah seperti itu ayo ikhwah. Jadi sunnah itu bukan hanya pelihara jenggot, bukan hanya mengangkat sarung dan celana. Ya, sunnah itu bukan hanya menggerakkan jari, tapi bermesra, bercandaria dengan istri dan anak-anak itu juga termasuk sunnah. Ini saja yang bisa kita sampaikan karena habis waktu kita. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.